Dalam upaya mendukung program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri melakukan pemusnahan barang bukti narkoba dari kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah Kepulauan Riau periode bulan September dan Oktober 2024. Polres Pemalang menyediakan makan gratis untuk para pelanggar lalu lintas yang terekam tilang elektronik saat akan melakukan konfirmasi ke kantor Satlantas Polres Pemalang, Jawa Tengah. Menjelang pelaksanaan Pilkada 2024, Polres Purbalingga, Polda Jateng terus meningkatkan kegiatan patroli skala besar pada malam hari. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Senin 28 Oktober 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Dalam upaya mendukung program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kepulauan Riau, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri melakukan pemusnahan barang bukti narkoba dari kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah Kepulauan Riau periode bulan September dan Oktober 2024. Narkotika yang dimusnahkan diantaranya 7 kg sabu dan 3,8 kg ganja kering. Dalam upaya mendukung program P4GN atau pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kepulauan Riau, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau melakukan pemusnahan barang bukti narkoba dari kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah Kepulauan Riau periode bulan September dan Oktober 2024. Dires Narkoba Polda Kepulauan Riau AKBP Anggoro Wicaksono menyampaikan rincian perkara selama periode bulan September dan Oktober 2024 terdapat sebanyak 7 laporan polisi dengan tersangka sebanyak 9 orang. Total barang bukti sabu kristal yang diamankan sebanyak 7.119 gram atau sekitar 7 kg. Dari jumlah tersebut 52 gram disisihkan untuk pembuktian di pengadilan dan 20,50 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik. Sisanya sebanyak 7.047 gram telah dimusnahkan, sementara itu barang bukti ganja kering yang berhasil diamankan total beratnya 3.881 gram atau sekitar 3,8 kg. Dari jumlah tersebut 15 gram disisihkan untuk pembuktian di pengadilan dan 0,05 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik. Sisanya sebanyak 3.866 gram telah dimusnahkan. Menindaklanjuti khususnya terkait program prioritas nomor 6 kaitan dengan pencegahan dan pemberantasan narkotika. Kaitan dengan pencegahan, kami melakukan pembinaan penyuluhan kepada masyarakat terkait bahaya narkoba. Di sini kami bekerja sama dengan seluruh stakeholder, menjadi irup upacara juga nanti di sekolah-sekolah, bergabung bersama Binmas dan juga dengan elemen terkait, masyarakat terkait lainnya. Kaitan dengan pemberantasan, kami terus melakukan penindakan hukum terhadap para penyalahguna narkotika dari level bandar sampai dengan pemakai. Yang mana di sini kita sesuaikan dengan SOP yang berlaku di pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bersama seluruh jajaran. Jadi seluruh jajaran juga menindaklanjuti Polda Kepri, Polres sampai dengan level Polsek. Jadi kegiatan pada pagi hari ini kita melakukan pemusnahan barang bukti sabu dan ganja. Untuk sabu lebih kurang sebanyak 7 kilo dan ganja lebih kurang sebanyak 3 kilo. Ada dari 9 tersangka yang sudah kita amankan sedang berproses hukum dari 7 laporan polisi.
Dari 78 polisi itu ada yang sifatnya joint investigation bersama dengan Kanwil Bea Cukai Kepri dan juga penyerahan dari Bea Cukai Batam. Jadi kita terus bersinergi, koordinasi dengan stakeholder terkait, semuanya termasuk dengan BNN juga. Harapannya ke depan bisa lebih ditingkatkan. Barang bukti narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja kering ini dimusnahkan dengan mobil insenerator, yakni dengan cara membakar barang bukti di suhu 1.200 derajat Celcius agar lingkungan sekitar tidak terkontaminasi polusi dari hasil pembakaran. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun atau paling lama 20 tahun. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Satuan Reserse Narkoba Polres Sarmi yang dipimpin oleh Kapolres Sarmi Kompol Suparmin didampingi Kasat Res Narkoba Ibda Yulianus Oko Serai melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja. Pemusnahan ini dilakukan berdasarkan surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura tentang ketetapan status barang sitaan narkotika. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari tersangka JS. Dari tangan pelaku, petugas menyita 4 plastik bening dengan ukuran yang berbeda berisi ganja dengan berat bersih mencapai 52,64 gram. Dari total berat kemudian disisihkan seberat 0,7 gram guna uji sampel di Bitlab Polda Papua. Sisanya seberat 51,94 gram ditimbang kembali dan disisihkan seberat 0,7 gram guna barang bukti di pengadilan dan sisanya seberat 51,24 gram dimusnahkan dalam tahap penyidikan. Proses pemusnahan barang bukti dilakukan di depan Mapolres Sarmi, disaksikan oleh para saksi dan tersangka serta jaksa penuntut umum melalui video call. Pemusnahan ini dilakukan dengan cara dimasukkan ke dalam tempat pembakaran, lalu dibakar kemudian dibuang ke tempat yang aman, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kapolres Sarmi menyampaikan bahwa pemusnahan ini merupakan bentuk komitmen Polres Sarmi dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Sarmi. Kegiatan ini juga menjadi bukti transparansi dalam penanganan kasus narkotika di mana setiap tahap proses hukum hingga pemusnahan barang bukti dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kasus ini juga menjadi peringatan bagi pihak berwenang untuk terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran narkotika di Kabupaten Sarmi. Kapolresta Barelang Kombes Pol H. Ompusunggu menggelar konferensi pers ungkap tindak pidana curanmor yang didampingi oleh Kasat Reskrim AKP Debi Tri Andrestian bertempat di lobi Mapolresta Barelang. Kapolresta Barelang Kombes Pol H. Ompusunggu menyampaikan pengungkapan tindak pidana curanmor ini merupakan periode selama bulan Oktober 2024. Penangkapan ini terdiri dari 7 laporan polisi yang terjadi di 8 TKP di seputaran Kota Batam, yakni di parkiran Masjid Raudatul Jannah, Perum Bengkong Nusantara, Komplek Ruko Bengkong Center, Perum Tiban Housing, Perum Tiban BTN, Taman Raya Tahap 4, Parkiran Cash Bakery, dan Perum Puskopkar Kecamatan Batu Aji. Pelaku yang diamankan sebanyak 12 orang. Modus operandi para pelaku melakukan pencurian dengan mengincar kendaraan yang diparkir di ruko atau tempat parkir yang sepi. Apabila tidak dikunci ganda, mereka langsung membawa kabur sepeda motor untuk dijual kepada pembeli melalui media sosial ataupun kepada orang yang dikenalnya dengan tujuan mendapatkan uang. Atas perbuatannya, 11 orang pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan penjara selama 7 tahun. Dan terhadap 1 orang pelaku pertolongan jahat disangkakan dengan pasal 480 KUHP dengan ancaman penjara 4 tahun. Sementara itu, barang bukti yang diamankan sebanyak 14 unit kendaraan. Nantinya sepeda motor ini bisa diambil oleh pemiliknya di Polresta Barelang dengan menyertakan bukti kepemilikan.
pengungkapan kasus curanmor, pencurian kendaraan bermotor roda 2 selama kurun waktu selama Oktober bulan 10. Dan bisa kita amankan 11 pelaku dan 1 penada. Untuk kendaraan ada 12 unit roda 2 kita amankan. Untuk kejadian lebih banyak di Batam Kota dan Gentong. Modus pelaku seperti apa, Pak? Modusnya mereka berputar seperti patroli mengelilingi. Apabila melihat motor yang diparkir, baik itu depan ruko, rumahan maupun di tempat-tempat seperti penyewaan komputer, permainan, apabila tidak ada kunci ganda, mereka langsung patahkan stang, kemudian pakai obeng, lalu temannya yang naik motor mendorong dan sudah selesai dipatahkan stang. Dari Sumatera Utara, polisi berhasil menangkap 11 orang pelaku dan 3 orang masuk dalam daftar pencarian orang terkait kasus kerusuhan di Jalan Selambo, Desa Amplas, Kecamatan Percut, Setuan yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan menyampaikan peristiwa ini merupakan tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sehingga menyebabkan meninggal dunia. Hasil autopsi menunjukkan kedua korban yakni Bungaran Samosir 51 tahun dan Adam Jorgi 27 tahun meninggal dunia akibat luka-luka yang diderita. Sebanyak 11 orang telah berhasil ditangkap, sementara 3 orang lainnya masih dalam pengejaran. Para pelaku diketahui melakukan penyerangan secara bersama-sama. Ketua geng motor diketahui berinisial MTA, seorang warga binaan yang masih dalam masa pemeriksaan bersyarat. Dari hasil tes urin diketahui sebagian besar pelaku positif mengonsumsi narkoba jenis Inex. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa pengaruh narkoba menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya aksi kekerasan tersebut. Menanggapi peristiwa ini, Kapolda Sumut menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya menjaga Kamtibmas. Kapolda juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk gangguan Kamtibmas kepada pihak kepolisian. Ada 2 korban, ya. Yang pertama saudara Bungaran Samosir, luka bacok, hasil otopsi meninggal dunia, dan saudara Adam Jorgi 17 tahun, penyebab kematiannya dari hasil otopsi korban meninggal dunia akibat luka tembak pada bagian dada menembus jantung yang menyebabkan pembuluh darah pecah. Itulah 2 korban yang diketahui dan diotopsi penyebab kematiannya. Dari situ para penyidik dari Polrestabes melakukan olah TKP dan mengambil keterangan dari para saksi. Didapat bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober, para penyerang ini yang tergabung sebagian adalah dari geng motor Neleng bersama beberapa kawannya melakukan kegiatan penyerangan kepada saudara-saudara kita yang ada di Jalan Selambo, Desa Amplas, Kecamatan Percut, Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Kita telah berhasil menangkap 11 pelaku. Ada FS, ada MWS, ada RMS, ada MTK dan sebagainya, dan masih ada 3 orang. Dari Sumatera kita bergeser ke Sulawesi. Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya intensif melakukan razia kendaraan di 4 pos Kamtibmas di wilayah operasi di Kabupaten Poso dalam upaya menjaga stabilitas keamanan. Razia kendaraan ini dilaksanakan di pos Kamtibmas Taman JK Kalora, Tabalu, dan Masamba sebagai upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kasub Satgas Humas Operasi Madagoraya AKP Basirun Laile menjelaskan bahwa razia ini bertujuan untuk meminimalisir potensi gangguan keamanan serta menekan angka kriminalitas di daerah tersebut. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini masyarakat merasa lebih aman dan nyaman.
Lebih lanjut, AKP Basirun menekankan pentingnya kegiatan ini dalam mencegah peredaran senjata api, bahan peledak, atribut organisasi terlarang, dan bahan berbahaya lainnya. Kegiatan ini merupakan langkah proaktif untuk menjaga stabilitas keamanan sehingga tidak ada barang berbahaya yang masuk ke wilayah operasi, khususnya Kabupaten Poso. Selain meningkatkan rasa aman masyarakat, komitmen Satgas Madagoraya melakukan razia ini juga dalam rangka memperkuat sinergi antara aparat dan warga dalam menjaga keamanan bersama. Kegiatan serupa akan terus dilaksanakan untuk memastikan Kabupaten Poso tetap dalam keadaan aman dan kondusif. Polres Pemalang menyediakan makan siang gratis untuk para pelanggar lalu lintas yang terekam tilang elektronik saat akan melakukan konfirmasi ke kantor Satlantas Polres Pemalang, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini.